أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله الفاتحة. وجميع الصحابة وجميع البشر وسلسل مقدم جلال قدس الله سنة عظيم وجل أبي القاسم وأصولهم وأقوالهم لسلسلتهم والهدين والمشاورين والفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين في هذا المجلس كبر الله ذنوبهم وخطاياهم ونصر لله الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك Wana khususatan ila Sayyidi Syekh Muhammad Amin Al-Qurdi wa Sayyidi Syekh Al-Bantani wa Sayyidi Syekh Abdullah bin Husain bin Tauhid bin Muhammad bin Hasim Ba'alawi wa nafa'ana birobi itulani nas'alukallah syafar barakal ijabah futuhan arifin wa habbin ilallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun. Hari iya iku faidah. Lamma nazala qaulu ta'ala wa in tubdu ma fi anfusikum wa tukhfu yuhasibukum billah. Ketika turun firman Allah Ta'ala surat Al-Baqarah anu biasa ku urang disebatkeun hartosna apabila didohirkan, dipertelakeun, dijelaskan apa yang ada di dalam hati kalian, dalam diri kalian semua, dan apa yang disembunyikan. Yuhasibkum, maka Allah akan menghisab perkara yang didohirkan ataupun disembunyikan. Nah, tentang ayat ini jadi ini kan seakan-akan apa yang disembunyikan, apa yang sudah dikerjakan itu akan dihisab oleh Gusti Allah. Nah. Syaqqa al-mu'minuna minal waswasati. Nah, maka orang-orang mukmin merasa berat dari was-was ini, was-was. Karena bahasanya baru terbersit, baru terlintas di pikiran atau di hati. Wa syaqqa alaihim al-muhasabatu biha, dan juga berat juga bagi orang mukmin untuk muhasabah, introspeksi diri lah gitu bahasanya. Kita itu kan bahasanya muhasabah, introspeksi diri ya setiap hari itu. Berusaha hari ini lebih baik daripada hari sebelumnya. Tapi kan masalah pasti datang terus. Ketika masalah itu memang berat untuk kita, bahasanya kalau sedang jengkel dengan orang lain pasti tanpa disadari, tanpa kita ingin pun di hati kadang menggerutu lah, kerentek, jengkel bisa gitulah. Punten lah, sanes batur abdi ieu malah jengkel bisa. Tanpa disuruh pun geus gerutu bae mata istri sering bilang, "Nah, keur ngomong sorangan tah." Abdi sering gitu. Keur ngomong sorangan tah. Ai dahar berdahar we teh. Bisa-bisaan aja teh. Keur ngomong sorangan tah. Jadi jengkel tertahan. Fanazala qauluhu ta'ala bismillahirrahmanirrahim la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ya saminya. Allah tidak akan memberatkan kepada seseorang kecuali apa yang disanggupi oleh orang tersebut. Itulah bahasanya ya, simpelnya gitulah. Jadi segala sesuatu yang menimpa kita Allah tidak akan memberatkannya. Ai illama tasyahu qudratuha fadlan minhu ta'ala wa rahmatan. Maksudnya kecuali perkara yang mana dijembarkan oleh kekuasaan Allah, apalagi itu datangnya dari karena anugerah Allah dan kasih sayang Allah. Jadi maksudnya nanti di bawah lah dibaca dulu lah. Ai fala
yu'akhidu ahadan, ya, bima lam yaksibhu mimma waswasat bihi nafsuhu. Allah tidak akan menghukum seseorang atas perkara yang belum dia kerjakan, di mana perkara tersebut baru waswas gitulah, baru terbersit di dalam hatinya. Li'annal waswasa laisa bi ikhtiyarihi, karena yang namanya waswas itu bukan termasuk dari ikhtiarnya seseorang. Jadi bukan termasuk dari pekerjaan, gitulah bahasanya. Belum termasuk pada ikhtiar ya. Bi khilafil ajmi, berbeda dengan ajam. Kalau sudah niat, tuh udah niat banget, niat lah. Fa innahu yakunu bi ikhtiyarihi, karena kalau udah kategorinya ajam, ini orang tersebut termasuk kategori ikhtiar, artinya sudah sama dengan mau melakukan gitu. Wa iktisabihi, dan juga sama dengan pekerjaan seorang. Min haitsu annahu aqada biqalbihi alaihi, karena memang sekiranya orang tersebut sudah meyakinkan di dalam hatinya untuk mengerjakan perkara ini. Di dalam kitab Ihya Ulumuddin saya masih ingat ada orang yang berencana untuk membunuh besok pagi, membunuh nih. Jadi semalam suntuk dia itu jengkel minta ampun sampai sebelum tidur. Bawa jengkel terus. Jadi dendam di sana. Pas udah tidur nggak bangun lagi sampai meninggal. Itu dihukum meskipun dia belum melakukan. Tapi beda-beda perkara seperti ini contoh. Rek maihan sih itulah. Terus ke bawah pohon biasa we nya. Kalau mun amprok pergi ya lah. Ternyata tuh amprok-amprok urang biasa we. Enggak terbawa dendam biasa. Nah, itu belum terhitung. Kan man amil man jaa bil hasanati, bukan. Apa sih? Pokoknya kalau niat baik, baru niat sudah dihitung 1 gitu kan ya. Dilakukan tambah double kan itunya. Tapi kalau niat jelek, baru niat belum, kalau sudah melakukan baru dihitung. Nah, dari hadis yang demikian di kitab Ihya dijelaskan. Karena kan ada perbedaan permasalahan tadi kayak tadi. Nah, untuk kategori yang tidak dihitung itu kategori yang kedua. Orang tuh yang pisan tapi biasa weh, nggak terlalu inilah, biasa. Gak sampai di bawah ini pisan. Nah, itu ada pernah di Ihya dijelaskan seperti itu. Masih ingat tadi, masih ingat. Nah, orang malah intinya jangan sampai ketika punya permasalahan dengan seorang dibawa dendam, benci. Biasa weh, biasa. Karena apa? Karena yang namanya dendam, meskipun orang itu yang salah, termasuk ke dalam babul hikdi wal hasad. Di mana babul hikdi wal hasad finnar, masuk ke dalam neraka karena sudah masuk penyakit hati. Rek itu orang bener oke anggar, karena kita dendam itu. Tapi barangkali pengen diambil yang kedua ya nggak apa-apa sih, karena memang hadisnya secara umum kalau baru niat belum ditulis itu ya, kalau sudah dikerjakan baru ditulis ya. Ya patokan nama eta lah, patokan nama eta. Kalau lihat dari patokan di sini, ini baru waswas. Kan waswas itu kan pekerjaan setan, baru terlintas gitulah ya. Tapi kalau udah ajam, kan ajam itu seperti ini. Saya niat besok mau ke Jakarta, gitu kan. Kan kalau niat dengan ajam bedanya, kalau niat mah usolli fardhu langsung dikerjakan, tuh diniat namanya. Kalau ajam mah sekarang ajam, besok atau nanti sejam kemudian dikerjakan. Tapi dikerjakan gitu, itu namanya ajam. Habis ngaji mah mau makan itu namanya ajam. Au angkara suhbata Sayyidina Abi Bakrin radhiyallahu anhu, atau mengingkari, ini masih termasuk, ini beres tadi ya, ini beres nih tentang apa namanya, ini tentang hati ini mungkin ya, tuh tentang ajam nih, tentang ajam dalam kafiran, jadi termasuk dalam murtad bangsa itikad. Kan bingung ya, bingung melakukan sesuatu, semua waswas, bukan waswas ini,
Jadi ini masih keterangan bukan was-was di faidah di sini. Sudah beres. Nah, sekarang masih tergolong murtad yang bangsa i'tikad, bangsa dalam hati maksudnya, mengingkari bahwa sahabat Abu Bakar Siddiq itu bukan merupakan sahabatnya kanjeng Nabi, diingkari. Lain mana? Itu sudah merupakan murtad ya, masa i'tikad. Wa aqallu darajati ayata'addiya zalika ila Umar wa Utsmana. Nah, ini juga sama, paling sedikit derajat. Ini berurutan, tidak hanya sahabat Abu Bakar tapi sampai kepada sahabat Utsman dan sahabat Ali. Maksudnya kalau kita mengingkari keempat khalifah ini sama saja mengingkari kanjeng. Nah, gitu singkatnya begitulah. Li'anna sahabatahum ya'rifuha al-khas wal amu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena jadi sahabatnya keempat khalifah ini diketahui oleh orang yang khusus atau ulama dan juga orang umum bahwa ini merupakan sahabatnya kanjeng Nabi gitu maksudnya. Jadi semuanya sudah paham lah. Fana fi suhbati ahdihim mukadzibun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naqalahu al-Ajhuri. Adapun menafikan, meniadakan salah satu dari keempat ini, menafikan bahwa misalnya yang jadi sahabat mah cuman 3 saja, yang satu mah bukan, itu misalnya ini mah. Itu sudah merupakan membohongi kepada kanjeng Nabi ya, gitu. Yang sudah menukil pendapat ini adalah Syekh Al-Ajhuri. Ani Syihab Romli, dari Syihab Romli. Summa qala wa innama nassa al-fuqaha'u ala Abi Bakrin li subuti suhbatihi bil Qur'ani. Kemudian para ahli fiqih menjelaskan atau menaskan kepada tentang sahabat Abu Bakar ini akan tetapnya menjadi sahabat kanjeng Nabi itu sudah ditetapkan di Al-Qur'an. Wa sukutuhum an ghairihi la yamna'u al-huqa lima taqarrara min kufrin. Ya sudah. Jadi naon ya? Ya. Dan diamnya para ahli fikih ya, dari selain sahabat Abu Bakar berarti sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali, itu tidak mencegah ketetapan yang sudah ditetapkan itu dari mengingkari dari kekafiran. Artinya tidak hanya sahabat Abu Bakar saja, semua sahabat yang 4 itu sudah, meskipun bahasanya tidak ternas, apa di Al-Qur'an sahabat Umar, Utsman, Ali ayat terang itu meskipun naon namina teh sering maca Quran bahasa gitu nya ai pas tanya kieu mah aya henteu poho da poho kumaha tuh gitu. Min kufrin man ankara mujman alai ma'luman bid-dini bidarurah. Ya, ini jadi intinya mah kalau sampai ya tidak atau mengingkari salah satu dari sahabat ini termasuk kategori kafir, karena ini sudah disepakati oleh para ulama. Karena makluman binaddin ini adalah diketahui dari perkara agama secara pasti. Wa suhbatu Umaro ka Utsmani. Begitu pula jadi sahabatnya sahabat Umar itu sama seperti sahabat Utsman dan sahabat Ali ya. Min hadal qabili, dari golongan ini. Artinya pendapatnya sama, tidak hanya mengingkari sahabat Abu Bakar saja ya, tapi semuanya itu termasuk ya. Dzakarahu al-Mudabiqi wal Bujairami. Imam Mudabiqi dan Bujairami sudah menuturkan tentang pendapat ini. Aw risalata wahidin minar rusuli al-mujma'i ala risalatihi, atau termasuk murtad yang bangsa i'tikad ankaro risalah tauhidin, mengingkari satu kerasulan dari beberapa rasul yang sudah disepakati
akan kerasulannya. Ya. Satu saja misalnya dari yang 25 ada yang satu kita tidak yakini, itu maksudnya. Kal khamsati wal isrina al madhkurina fil Qur'ani, seperti rasul yang disebutkan di Al-Qur'an ada 25. Bi khilafil mukhtalifi fi risalatihim, berbeda dengan rasul-rasul yang masih berbeda pendapat. Ini rasul atau nabi nih, itu maksudnya. Wahum salah satu, ada 3. Dzulqarnain, wal Ujair, wal Luqman. Ini banyak berbeda pendapat. Ada yang bilang Dzulqarnain ini termasuk nabi. Ada yang bilang termasuk rasul. Itu. Ini kan Raja Dzulqarnain ya. Artinya belum ketemu dengan nabi, hanya cukup lewat surat langsung mengakui bahwa itu adalah kanjeng Nabi. Nah, ini kan Ujair sama ya, yang dihidupkan 100 tahun ini. Sahabat Luqman ini. Kama afadahu sayyikhuna Yusufu. Au jahada ay angkara ayatan au harfan mujma'an alaihi ay ala subutihi minal Qur'ani kabas malatin namli allati fi wasdiha. Atau disingkat aja lah. Mengingkari satu ayat atau satu huruf yang disepakati oleh para ulama tentang ketetapan huruf tersebut, bahwa huruf itu merupakan dari Al-Quran, seperti bacaan basmalah pada surat An-Naml yang ada di tengah-tengahnya. Gua beli can dicek ya, surat An-Naml di tengah-tengah ada Bismillahirrahmanirrahim, gitulah. Abi apal Bismillah teh? Bismillah, innahu bismillahirrahmanirrahim wa innahu min Sulaiman ya. Apa tibalik? Tak ya, min Sulaiman lah berarti ya. Tak itu, di tengah-tengah. Gitu. Benar berarti ta. Amma basmalatul Fatihati fala yakfuru min nifaiha min nafaha min nifaha min al-Fatihati li adamil ijma'i alaiha. Tapi kalau seumpama basmalah yang ada di surat Al-Fatihah misalnya mengingkari lah gitu ya. Iya mah basmalah mah lain termasuk Fatihah. Nah, ini tidak termasuk kafir. Kenapa sih? Karena masih perbedaan para ulama gitu. Kan kita mah termasuk madzhab Syafi'i, bismillah itu termasuk dalam surat Fatihah itunya. Berbeda dengan madzhab yang lain. Yang lain mah kan mulainya dari alhamdulillahirabbil alamin gitu ya. Hakadza dzakarahu al-Mudabbiki wal Bujairumi. Sama ini sudah menerangkan tentang ini adalah Syekh Mudabbiki dan Syekh Bujairumi. Auzada harfan fihi mujma'an ala nafihi mu'taqidan annahu ay annal harfa minal Qur'ani, atau menambahkan satu huruf yang ada di Quran di mana huruf ini sudah disepakati tidak ada. Maksudnya di Quran nggak ada huruf itu, malah tambahin, itu bahasanya. Yang diyakinkan bahwa huruf tersebut itu termasuk dari Al-Quran. Intinya mah yang ada di Al-Quran jangan ditambah-tambah gitulah. Jangan ditambah-tambah, ditambahkan gitu. Awas termasuk dalam murtad bangsa i'tikad ini ya. Au kadzdzaba rasulan, atau membohongi rasul atau rasul. Ya intinya mah bahasanya wah itu mah lain, rasul termasuk itu. Bi khilafi man kadzdzaba alaihi. Beda nih. Berbeda dengan orang yang sering banyak bohong kepada rasul. Fala yakfuru fala yakunu kufran, maka itu tidak dikatakan pak kafir. Contoh, misalnya masih dalam masa Kanjeng Nabi, ada orang yang sering berbohong dengan Kanjeng Nabi. Nah, itu mah bukan kafir. Bal kabiratun, tapi termasuk dosa besar. Tapi kalau bukan di masa Nabi seperti kita nih, membohongi kerasulan ya gitu. Salah satu contohnya lah tidak mengakui Kanjeng Nabi itu sebagai rasul, maka termasuk murtad yang bangsa i'tikad. Faqad naqalahu al-Bujairumi an-Shibramilsi. Sama ini juga telah dinukilkan oleh Imam Bujairumi dari Syekh Shibramilsi. Au naqisahu bi tahfifil naqasahu berarti nya. Au naqasahu bi tahfifil qafi, naqasahunya bukan naqasahu tapi naqasahu.
alal afsahi, atau mengurangi orang tersebut kepada hunya ke mana ya? Ela sadap ya. Oh ya, paham. Atau ngurangan si jalma rasulnya bitahbil qafi al absahi dina kaul yang paling fasih kama fil misbahi sebagaimana yang diterangkan di kitab Misbah. Wadzalika, nah anak ini nih kal Yahudi seperti orang Yahudi wal juhalati dan orang-orang yang bodoh fi wasbihim di dalam menyifati mereka Daud alaihissalam terhadap Nabi Daud alaihissalam bil hasadi, bahwa Nabi Daud mempunyai sifat hasud. Kan waktu masa Nabi Daud itu kan yang memerintah adalah Raja Talut kan ya, Raja Talut ya, yang memimpin peperangan memerangi Jalut, Raja Jalut ya. Jadi kata mereka mah orang Yahudi, orang bodoh, bahwa Nabi Daud itu iri kepada Nabi Talut. Ya hasud lah, punya iri lah. Itu yang jadi raja sih. Padahal mah kuring menang lawan Jalut gitu bahasana malah. Jadi kata mereka gitu. Jadi nakos itu mengurangi sifat, lebih kepada sifat ini ya. Au saghara ismahu bi qasdi tahqirihi ai ihanati qadrihi. Nah, atau bahasanya saghara itu kan mengecilkan atau meremehkan namanya dengan tujuan untuk menghina lah gitulah. Dengan tujuan untuk menghina kadar atau derajatnya. Bi an qala Muhammad atau Muhaimid masalah. Kan Kanjeng Nabi Muhammad kan namanya Muhammad. Bahasa ieu malah lamun bahasa abdi malah tah si Romlai itu bahasa nama. Itu sih tah si Romlai gitu. Si rombongan liar kan disingkat Romli gitu. Tah si Tombing Romli si sami. Abdi keur alit panggilanna Tombing, Denggol, Ombi, nah iya. Penjol pernah penjol oge. Loba pisan panggilan teh. Romlai. Tapi ngaliak orang. Ngaliak biasa mereka singgung. Geun we. Nyata ibadah penjol mah ieu. Denggol ngarasa denggol. Penjol ngarasa penjol karena memang keur orok, tapi keur diayun ngacleng dorongatan cek induk teh. Ngacleng itu pleng teh ngacleng. Ya duka sih akibat ngacleng. Geus iya emang geus takdirna memang kaos kieu. Geus denggol. Entah kalau mau dibotakeun atau rada cepakeun goreng kaos batok gitu. Entah abdi lamun dicukur pasti mentana iya rambutna saeutik lah. Lamun dieukeun kana denggol teu pantes gitu. Aya abdi mah narima gitu. Tapi sok protes bibi-bibian. Goreng gua cukur kaos itu teh. Tapi dan mah ditutupan ke topi mah. Maksudnya kan katutupan. Angger di dina kudu disesakeun pori. Pan aya cepakan mah sok dieukeun. Pan aya tukang cukur teh. Abdi pesan, "Pak, sakieu nya ya." Ternyata angger cepakeun dieukeun. Aduh, aya protes kumaha? Iya, tuh aya tuh Pak. Kok ini enggak ada? Enggak pantas Mas. Bau saya gini lah. Banyak geus. Tapi kapok tekan ya deui. Aduh. Abdi lamun dicukur, biasanya kan 15.000 nya. Atau 10, 15, 12 aya. Tadi masih sok 20, 25. Tara 10, tara 15. Sok lebihan wae. Mun aya urutan, kan aya tukang urutna. Geus syukur ti urut, kadang 30.000 we masih ana. Nyaku karunya-karunyana lah. Jadi iya bahasana orang yang menghinakan atau ya menghina lah, tujuannya menghina lah ya, menghina, meremehkan nama itu menghina, mengecilkan nama atau meremehkan nama dengan tujuan menghina. Ya tadi kata Muhammad dipanggil Muhammad atau Muhaimid itu, Muhaimid lah contohnya. Romli mah Romlai itu lah. Au jawaza nubuwata ahadin ay taqada
jawaza wuku an-nubuwati li ahadin ba'da nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Atau singkatnya begini saja, meyakini adanya nabi setelah kanjeng nabi. Berarti siapa yang sudah pernah dulu Ahmad Musadek ya, anu di gempur ku EPI teh harita Ahmad Musadek tah. Terus Lia Eden ya, Lia Eden tah ngaku nabi. Ada juga yang ngaku nabi salatna ka mana? Ka timur tadi itu. Saya menang wangsit menang ieu bahwa saya itu nabi cenah. Ku kita salat teh ke arah timur, membelakangi kiblat. Aya tah gitu-gitu aya. Aya deui nu ngaku nabi bahwa saya teh menang wahyu kudu ngabukukeun ieu. Aya. Tah ieu dibahas di dia ya, dibahas. Au idda'a annahu yuha ilaihi wa illam yad'u an-nubuwata, atau mengaku-ngaku sesungguhnya dia itu telah diberikan wahyu oleh Allah kepada dirinya meskipun dia tidak mengaku sebagai nabi. Sama itu juga murtad yang bangsa i'tikad. Kita meyakini orang lain itu nabi setelah kanjeng nabi, murtad i'tikad. Au idda anna yadkhul jannah, atau dia mengaku telah masuk surga. Sarua deh, ieu ge murtad bangsa i'tikad. Wa yaqulu min simariha wa annahu yu'aniku al haural aina. Bahkan dia mengaku telah makan makanan surga, telah bergaul dengan bidadari yang ada di surga. Wah, pokoknya geus enak-enakan lah. Masih fahada kufrun. Maka yang seperti ini dinamakan kafir bil ijma'i. Sudah sepakat para ulama nih. Amma law idda'a anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam sallama alaihi fala yakfuru. Tapi kalau ini enggak nih. Misalnya dia itu ngaku sesungguhnya kanjeng Nabi uruk salam atau menyelamatkan dia. Jadi selama ini nih bisa diartikan uruk salam atau menyelamatkan orang tersebut. Ini tidak dikatakan kafir. Itu. Jadi pernah amprok itulah kanjeng Nabi. Li anna goyatahu annahu yudai anna Nabi sallallahu alaihi wasallam radin alaihi, karena memang tujuannya sih maksudnya kenapa dia bilang seperti itu, tujuannya bahwasanya kanjeng Nabi itu ridho pada dirinya gitu. Punten. Jadi anu lajeng awalnya mislah pokoknya ada satu ustad yang bilang bahwasanya nih Nabi ada di sebelah aneh gitu, sebelah saya. Kamu belum tahajud, belum witir. Kan ngaku-ngaku begitu. Ya tujuan nama kan supaya jemaah itu bahasanya supaya sholat tahajud dan sholat witir ke sana istilahnya mah. Meskipun itu betul kanjeng Nabi ada di situ, bilang ke dirinya tidak boleh diucapkan, tidak boleh. Tapi itu tidak dikatakan kafir ya, tidak. Wa hadza la yaqtadi al-kufra. Nah, yang seperti ini tidak dituntut atau tidak dinamakan kafir. Fa in kana shadiqan, meskipun hal itu benar, itu dia itu orang benar gitulah. Fada kadohirun. Nah, karena memang dia itu hanya mendohirkan saja, menjelaskan apa yang dia alami gitulah. Baik masuk surga, baik ketemu dengan kanjeng Nabi. Wa illa, tapi kalau seumpama ternyata dia itu tidak orang yang benar atau tidak mendohirkan, ya, pokoknya tidak benar lah ya. Fahuwa mujarradun kadzib, maka orang tersebut murni orang yang berbohong. Jadi nggak bohong, tetelah murni nggak bohong. Kanjeng Nabi aya di mobil anak cenah. Tiap poe aya. Seumpama ya malah ngaku-ngaku seperti itu. Jadi intinya kalau diambil tarik benang di sini ya, yang diperbolehkan sifat mudda'i itu hanya kepada para nabi. Sekali lagi, sifat pengaku-ngaku wajib diperbolehkan itu, bahkan bukan boleh tapi wajib. Itu hanya kepada para nabi. Saya adalah nabi. Ya Nabi Adam seumpama ya. Pokoknya dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW itu boleh. Tapi kalau setelah Nabi Muhammad SAW nih, para wali ini, sifat pengaku-ngaku itu termasuk min syawaibil qalbi, termasuk dari penyakit hati. Makanya syarat
seseorang kalau ingin menjadi wali atau ingin wusul kepada Allah harus dihilangkan sifat mudda'i, sifat pengaku-ngaku. Contoh, pengajian ini nih tidak akan berjalan kalau nggak ada saya. Nah, kalau abdinya harus gitu, enggak, siap-siap hancur. Hancur ya pokoknya mah. Meskipun saya bisa, pasti suatu saat akan dipoekan oleh Gusti Allah. Makanya sebelum saya nerangin sholat isya nya benar-benar, duh ya Allah, pas ketika saya nerangin mah, tolonglah meskipun saya banyak salah, banyak dosa keluar dari ucapan, pas ketika penerangan mah ya Allah, keluar itu dari Engkau semua, jangan dari kesalahan saya. Gitu bahasanya. Tidak boleh ada sifat mengaku. Jadi semua acara, semua kegiatan tidak boleh diaku itu berkat saya, nggak boleh. Jadi hilang sifat pengaku, hilang. Bahkan karomah-karomah yang timbul pun tidak akan diaku. Ya contoh seperti Habib Lutfi ya, sudah pernah saya ceritakan yang tamu yang datang itulah, yang datang, tamu datang jam 10 dari Jakarta, jam 11 lewat berapa? Pokoknya setengah 12 lah, mau izin sholat Jumat, tapi oleh Habib Lutfi nggak boleh. Ngapain nanti jauh-jauh, saya masih kangen. Jam 12 kurang seperempat kan main piano, malah nyanyi bareng. Ayo cek tamu teh bener jero hatenya. Ya Jumatan kalau nyanyi deh gitu bahasanya. Pas Jumatan beres, Habib Lutfi izin tuh. Sok mangga mau istirahat, mangga saya mau ke air dulu ah. Si tamunya keluar, amprok dengan Habib Lutfi. Nah, Habib habis dari mana? Saya habis Jumatan. Nah, tadi yang ngobrol di dalam siapa? Nggak tahu loh, saya habis Jumatan tuh kan, aneh. Jadi tidak akan diaku itu. Nggak tahu tuh siapa, itu mau diaku mual seperti ini, mual itu saya yang di dalam tuh. Saya tuh ada dua, nggak mungkin begitu, nggak mungkin. Jadi kalau yang namanya udah tingkat kewalian tidak ada sifat pengaku. Nah, iya, tadinya inti nama. Nah itu yang pertama ya. Wal qismu tsani, dan bagian yang kedua min aqsami riddati asalasati, dari macam-macam murtad yang tiga, kan murtad itikad, perbuatan, perkataan ya. Sekarang adalah al-af'alu, murtad yang bangsa pekerjaan. Kasujudin lisonamin, seperti sujud terhadap berhala. Yuqalu huwa al-wasanul muttakhadhu bil hijarati wal khosabi. Dinamakan wasan, berhala, karena dibuat dari batu dan kayu. Wa yurwa an Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Wa yuqalu, dan dikatakan as-sanamu al-muttakhadhu minal jawahiri al-ma'daniyati allati tadubu ya. Yang namanya sonam, ya berhala-berhala keneh lah sonam, tapi namanya sonam itu dibuat dari intan, bangsa yang melebur, yang dilebur lah gitu. Contoh yang dilebur, yang bahasanya kos gitulah, yang dilebur bahan tambang lah gitu ya. Bahan tambang. Ini dari mutiara. Sedangkan wal wasanu, berhala ini nih satu lagi, wasan, huwa al muttakhadhu min hajarin aw khosabin. Sedangkan berhala wasan mah ini dibuat dari batu dan kayu gitu. Wa qala Ibnu Faris as-sanamu ma yuttakhadhu min khosabin aw nuhasin aw fiddatin. Kata Ibnu Faris, berhala sonam ini nih, sonam itu berhala yang dibuat dari kayu, tembaga atau perak ya. Jadi kan macam-macam berhala, kan patung kan macam-macam ya, ada yang dari intan, dari kayu, dari perak, macam-macam. Kada fil misbah. Au sujudin li syamsin, atau sujud kepada matahari. Bahwa matahari itu namanya kaukabun mudiun nahariyun, bintang yang menyinari di siang hari. Wa huwa a'dhamul kawakibi, matahari ini adalah yang paling besar-besarnya bintang. Ini kalau dilihat sudut pandangnya kalau dari arah bumi. Kalau dari arah bumi di kita matahari yang paling besar gitu. Tapi kalau sudut pandangnya di galaksi yang lainnya matahari bintang kecil. Wa mahaluha al-falaqur rabi'u, matahari ini tempatnya ada di cakrawala yang keempat. Ini cakrawala, bahasa Palak ini cakrawala ya. Ini duka Palak itu apakah galaksi atau apa nggak tahu lah. Pokoknya mah matahari ini tempatnya ada di jagat raya yang keempat. Itulah. Duka jagat raya sabaraha apa? Wasairuha fi falakiha min jihadil maghribi ila jihadil masyriqi.
Sedangkan perjalanannya matahari di dalam cakrawalanya, di cakrawala nih jagat raya, itu dari arah maghrib, wetan betulnya, sampai arah kulon, dari timur ke arah barat. La pinafsil amri ya, maksudnya bukan sesuai fakta lah. La pinafsil amri. Wa ma'adzalika, nah perjalanan matahari ini layadharu tidak tampak. Ya kan nggak terlihat jalan kan? Layadharu tadurul al-falaka darwatan wahidatan. Mana sih kamana itu? Layadharu sayrohanya atau kadia ya? Layadharu sayroha li'admi surati dzuri falakiha. Kenapa tidak tampak perjalanan matahari? Karena memang saking besar cepat perputaran di cakrawalanya, karena saking cepatnya gitulah. Ya duru fil yaumi walailati. Matahari berputar pada satu hari satu malam darwatan dengan satu putaran ya. Minal masyriqi ilal maghribi, dari timur ke barat, satu putaran. Saking cepatnya itu. Wa syamsu fi kulli sanatin, sementara matahari pada setiap tahun tadurul falaka darwatan wahidatan. Pada setiap tahun matahari itu mengitari cakrawala satu kali. Jadi satu kali mengitari cakrawala setiap satu tahun sekali. Nah, itu sigarama tahun Masehi mungkin ya. Itu apalah ya palak ya. Orang yang paham ilmu hisab ini yang paham ya. Kama afadahu Abdurrahmani fil Matlabi, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman di dalam kitab Matlab. Au sujudin li makhlukin akharin, atau sujud kepada makhluk yang lain. Illa li daruratin, kecuali kalau darurat. Bi andalat qarinatun ala adami dilalatil fi'li alal istihfafi kasujudin asirin li sonamin fi daril harbi bi hadrati kafirin khosyatan minhu fala kafaro. Contohnya yang sujud karena darurat tidak dikatakan kafir gitu maksudnya ya. Ini ciri-cirinya, tanda-tandanya tidak adanya pekerjaan sujud itu kepada menghinakan ya, gitu. Seperti sujud ketika kita ditawan oleh musuh, harus sujud kepada berhala, harus sujud di hadapan orang kafir karena memang kita takut kepada orang kafir. Jadi karena ditawan sujud sia, karena sia dipaihan akhirnya sujud itu tidak dikatakan kafir. Nah, ini kecuali. Tapi sujudnya ini kita benar-benar nggak mau ya, bukan sujud karena ini catatannya adami dilalatil fi'li al istifafiyah. Ya, awas. Jadi benar-benar tidak ada sujud mengagungkan, tapi karena terpaksa. Wa kharaja bi sujudi arruku'. Nah, terkecuali dari sujud ini adalah ruku. Kalau ruku beda. Fa in qasada at-ta'dima li makhluqin birruku'i kata dimilahi kafaro. Kalau misalnya ada orang nih ruku kepada orang lain misalnya ya, di mana rukunya itu sama dengan rukunya atau mengagungkannya kepada Gusti Allah. Jadi perbuatan rukunya itu sama mengagungkan kepada Allah. Maka dikatakan kafir meskipun bukan sujud. Wa illa, terkecuali bi an qasada ta'dimahu la kata dimilahi au atlaqa fala yakfuru. Nah, tapi kalau seumpama nih orang tersebut nih surahnya atau gambarannya dia sengaja mengagungkan orang. Jadi rukunya itu karena pengen menghormati lah gitu. Tapi tidak sama menghormati kepada Allah, tidak menyamakan mengagungkan kepada Gusti Allah gitu. Atau memutlakan mengagungkan kepada Allah, tidak. Jadi mutlak itu mah hanya mengagungkan orang itu aja lah gitu bahasanya. Maka tidak dikatakan kafir, tapi bal huwa haramun. Tetap itu hukumnya haram kalau sampai ruku ya. Awas di sini ruku ini maksudnya 90 derajatnya, 90 derajat. Jadi gini derajat. Tidak terlalu atas, tidak terlalu bawah. Pokoknya 90 derajat.
sesuai atau cocok ya dinamakan ruku gitu. Mana sih? Liwuqi suratihi lil makhluqi adatan, karena memang terjadinya ruku tersebut kepada makhluk itu sudah menjadi adat. Kalau adatnya begitu ya karena mengagungkan saja tetap itu berdosa tapi tidak kafir gitu. Wala, dan tidak seperti mengagungkan Allah juga, kadzalika as-sujudu, seperti sujud. Ya. Tidak, maksudnya tidak seperti ruku ya. Tidaknya seperti mengagungkan Allah, seperti ruku juga itu adalah sujud. Fa innahu kufrun mutlaqon. Nah, kalau ini adalah kafir secara mutlak. Misalnya sujud kepada orang, sujud pada orang nih, tapi tidak mengagungkan kepada Allah. Tetap ini adalah dikatakan kafir secara mutlak. Hati-hati makanya nih. Nanti ada pertanyaan nih, sujud pada ibu gimana ya? Cuma beda itu menyium dan sujud namanya. Awas, sujud di sini adalah meletakkan semua anggota sujud. Ayo beda ya, awak ini ngerengkuk, sujud. Jadi ulah sampai kena salah diartikan. Sujud di sini adalah terpenuhinya semua anggota sujudnya. Amma ma jarrat bihi al-adatu min khabdir ra'si wal inhina'i ila haddin la yasilu bihi ila aqli ruku'i fala kafara bihi. Nah, tapi kalau seumpama misalnya kebiasaan yang berlaku di masyarakat, misalnya nih menundukkan kepala atau membungkuk sampai kepada batasan di mana batas itu tidak sampai kepada batas ruku. Belum 90 derajat lah. Akan kita unggul kawas orang sih. Orang Jepang 90 derajat enggak sih? Tentunya ngan sakit unggulnya. Nah, itu tidak dikatakan itu enggak kafir namanya. Nah, sudah wajibnya. Punten. Tegak tunggul-tunggul gitu orang Sundanya. Keringan. Wala hurmata aidon, dan tidak ada keharaman. Terharam. Pokoknya nu kitu mah terharam. Nu penting mah teu sampai batasan rukunya. Lakin yang bagi karohatuhu, tapi mesti hukumnya makruh. Dimakruhkan gitu teh. Maksudnya anu sampai apa sih? Nungkulkan gitulah. Tapi beda ieu teh, beda dalam di kitab taklima. Ai kos tadi benten Pak Ji. Ya makan kategorinya kan ruk, apa sih ya? Karena ruku mah itu cuman terlalu kaos orang Jepang gitulah, kaos orang Jepang gitu. Ayo sabari ngalangku mah benten Pak Ji. Eta mah nyapunten gitulah nya. Ya makan bahasana aya jalmi teh langsung gitu tah. Oh, gitu, langsung gitu. Kali gato. Ai cuma benten gitu mata teh nah gitu mah nya. Benten gitu. Tapi di dia lakin yang bagi karohatuhu, tetapi mesti dibenci hal yang seperti ini. Agama qalahu asyarqawi wal bujairumi. Wa qala al-Qurdi fil hawasil madaniyati, Imam al-Qurdi dina pinggirna kitab madaniyah qala berkata, Ibnu Hajarnya fi kitabihi al-i'lam bi qawatil Islam, dina kitabna nyata pinggirna madaniyah, kitab madaniyah teh namanya kitab i'lam biqawatil Islam, menerangkan tentang qawati itu berarti terputusnya agama Islam gitu ya. Jadi kitab I'lam yang menjelaskan tentang putusnya keislaman seorang, itulah bahasa nama. Qad sarrahu bi anna sujuda juhalati sufiyati baina yadayya masyayihim haramun. Iya. Sesungguhnya telah menjelaskan mereka nih para ulama ya, sujudnya orang-orang yang bodoh dalam kesufiannya di depan guru-gurunya itu adalah haram. Punten, kan kalau orang sudah terlalu ini orang yang bertorikot yang salah, saking mengagungkan gurunya sampai sujud itu haram. Ini mah gitulah. Dan sujud mah ka Gusti Allah. Wa fi ba'di suwarihi ma yaqtadi al-kufr. Tapi di dalam sebagian kelas pada pinonya ternyata sakit laminya.
masalahnya ieu kitabna penjelasannya lumayan dia sih. Sugan teh rek sakedeung ngajelaskeun ieu teh. Ternyata lama ya. Wa fi ba'di suwarihi ma yaqtadi al-kufru. Dan di dalam sebagian rupa-rupa sujud orang yang sufi ini nih, yang bodoh ini nih, ya, sujud orang sufi tapi bodoh gitu lah. Apa-apa yang dituntut kekafirannya, faulima min kalamihim anna sujuda baina yadayil fakiri. Nah, kalau memang diketahui dari ucapan mereka, ucapan para ulama, sesungguhnya kalau sujud di depan orang yang orang fakir, minhunya kemana nih? Ya sekedapnya. Oh iya paham. Pan tadi mah lamun sujud kepada gurunya itu bahasanya kan haram ya. Nah ini kalau seumpama sujudnya tuh kepada orang kafir, orang fakir maksudnya, orang yang memang di bawah level gurunya, biasalah gitulah. Maka ini sudah dikatakan kafir seperti itu ya. Wa minhuma huwa haramun, dan ini juga termasuk dari perkara yang diharamkan. Ghairu kafirin, kela beda ya. Tadi bisa salah ya kela. Ieu kudu lalagunan ya di eta heula ya, di logat heula kudu. Jelas sedapnya. Coba dilewat terus sekedap lah, lewat terus. Fal kufru maka ari dinamakan kafir ayaksida sujuda lil makhluki. Kalau memang orang itu sujudnya niat kepada makhluk, niat sujud kepada makhluk itu dilakukan kafir ya. Wal haramu jeung ari dihukumi haram ayaksidahu Allah taala mu'azziman bihi dalikal makhluki. Tapi hanya sebatas hukumnya haram, sujud orang tersebut ya, tapi niatnya tetap kepada Gusti Allah, mengagungkan Allah. Sujudnya ke makhluk tapi ngagungkan ke Gusti Allah gitu. Nah, karena memang orang yang kita sujudi itu adalah orang yang dekat dengan Gusti Allah. Jadi niat takdim gitulah bahasanya. Ini baru tidak dikatakan kafir tapi dikatakan haram gitu. Min ghairi ayyaksidahu bihi, tapi ya tetap ini kan niatnya kan niat sujud, tidak niat sujud tapi niatnya untuk mengagungkan. Perbuatannya mah sujud tapi tidak niat sujud gitu bahasanya. Hanya mengagungkan kepada Gusti Allah. Ini tidak dikatakan kafir tapi tetap haram. Aw la yakuna lahu qasdan, atau orang tersebut tidak ada niat untuk sujud. Kalau ini mah dia niat sujud, ini mah tidak niat sujud. Mau dia niat sujud atau tidak niat sujud, tapi dia mengagungkan Allah, tetap itu hukumnya haram. Ini kesimpulan. Geus lah ini disimpulkeun lah nya. Nah, simpulkan. Tah, panginten sampai ka dieu tadi nomor kita tambah isa ketik geus 9:30. Ya teman kebalikin we lamun badannya isa kedap ya. Ieu tentang air. Tentang air nu kamari terlewat. Sok di dieu lah daya pertarosan. Amun daya ke habis sakit.